warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Berjumpa lagi di sini dengan Mbak Dwi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi makhluk hidup. Nah, jadi kalau misalnya kalian mendengar istilah adaptasi, itu yang pertama kali terfikirkan dalam otak kalian itu apa? Jadi kita sebagai makhluk hidup itu harus bisa melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan adaptasi itu adalah penyesuaian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, jadi ini adalah pengertian adaptasi, adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, gak mungkin kalau misalnya kita melakukan adaptasi itu tanpa tujuan. Jadi tujuan dari adaptasi itu salah satunya adalah mempertahankan diri supaya kita bisa bertahan atau bisa survive di lingkungan. Jadi tujuan adaptasi itu yang pertama adalah untuk mempertahankan diri. Jadi kalau misalnya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan di situ kita bisa tetap bertahan. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa adaptasi terhadap perubahan yang ada di lingkungan, kira-kira gimana? Nah, kemungkinan terburuknya itu tidak akan bertahan atau kata lainnya itu bisa mati. Yang kedua adalah memudahkan dalam mencari makan. Yang ketiga itu adalah melindungi diri dari musuh. Dan yang keempat mempertahankan diri dari pengaruh buruk lingkungan. Nah, jadi ini adalah tujuan makhluk hidup itu melakukan adaptasi. Jadi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya, sebagai contohnya aja tumbuhan dan hewan pasti memiliki cara adaptasi terhadap lingkungannya itu yang berbeda-beda. Nah, ini adalah tujuan dari adaptasi. Selanjutnya, Mbak Dwi akan menjelaskan adaptasi itu ada berapa macam sih. Jadi adaptasi itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi. Nah, jadi kalau misalnya adaptasi morfologi ini adalah
adalah adaptasi morfologi. Jadi bentuk penyesuaian makhluk hidup melalui bentuk organ tubuh. Contohnya apa, Mbak? Jadi contoh yang pertama itu adalah kaki berselaput pada itik yang tujuannya untuk berenang. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya itu adalah adaptasi morfologi. Selain itu apa lagi? Nah, kalau misalnya kalian melihat burung, pasti setiap burung itu memiliki paruh yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena makanan setiap burung itu berbeda. Contohnya di sini adalah Mbak contohkan adalah burung kolibri. Memiliki ini adalah contohnya. Jadi burung kolibri memiliki paruh panjang dan lancip untuk mengambil madu. Itu adalah contoh dari hewan. Selanjutnya kalau misalnya contoh dari tumbuhan itu adalah bunga teratai. Memiliki daun yang lebar dan tipis serta batang berongga Bunga teratai memiliki daun yang lebar dan tipis serta batang berongga bertujuan untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, bunga teratai itu kan tergolong tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Jadi untuk membantu supaya teratai ini bisa survive, supaya teratai ini tidak busuk walaupun hidup di air, maka dia itu harus mengurangi penguapan. Caranya dia itu memiliki daun yang lebar dan tipis. Nah, kemudian yang kedua, selain adaptasi morfologi, itu juga ada adaptasi fisiologi. Jadi kalau yang tadi itu adalah bentuk penyesuaian makhluk hidup melalui bentuk organ tubuh, kalau yang fisiologi itu melalui kerja organ tubuh. Jadi bentuk penyesuaian
makhluk hidup melalui kerja organ tubuh. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah urin ikan air laut akan lebih pekat dibandingkan ikan air tawar. Kemudian yang kedua itu adalah bunga mampu menghasilkan nektar atau madu yang tujuannya untuk menarik serangga. Nah, jadi diingat-ingat kalau misalnya adaptasi morfologi itu berarti melalui bentuk organ tubuh, sedangkan kalau misalnya untuk fisiologi itu berarti melalui kerja organ tubuh. Nah, yang terakhir itu ada adaptasi tingkah laku. Berarti di sini yang diubah adalah pola atau tingkah lakunya. Berarti bentuk penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan tingkah laku. Nah, contohnya adalah kalau misalnya contohnya yang biasanya sering kalian jumpai itu adalah cicak yang memutuskan ekornya. Jadi kalau misalnya cicak itu dalam kondisi yang terancam atau dalam kondisi bahaya, dia akan memutuskan ekornya. Tujuannya itu adalah untuk mengelabui sang predator. Nah, peristiwa pemutusan ekor cicak ini dikenal dengan istilah autotomi. Nah, selain itu juga ada lagi yang biasanya kalian lihat, bunglon akan mengubah warna kulit sesuai
yang dihinggapi. Jadi di sini tujuan pengubahan warna kulitnya itu adalah untuk mengelabui pemangsa. Nah, kalau misalnya yang cicak itu dikenal dengan peristiwa autotomi, berarti kalau bunglon itu dikenal dengan peristiwa mimikri. Terus kemudian selain itu cumi yang menyemprotkan tinta. Jadi dalam kondisi terdesak itu cumi juga akan menyemprotkan tinta untuk menghindari predator. Nah, itu tadi penjelasan Mbak Dwi tentang adaptasi. Jadi biar kalian itu lebih paham lagi, silakan kalian buka buku kaji latihnya halaman 40. Nah, itu yang di halaman 40 adalah adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Kita mulai bahas yang nomor 1. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri disebut A. Regenerasi, B. Adaptasi, C. Reproduksi, D. Iritabilitas. Jadi itu kalau kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri berarti disebut dengan adaptasi. Yang kedua, tumbuhan yang meranggas pada musim kemarau adalah A. Pohon jati, B. cemara, C. kamboja, D. bunga matahari. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 3, genjer, kangkung, dan semanggi adalah tumbuhan yang hidup di A. tanah, air, C. gurun, D. hutan. Berarti kalau genjer, kemudian kangkung, dan semanggi itu adalah tergolong tumbuhan yang hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Berarti jawabannya, oh mohon maaf, itu nomor 4. Berarti itu jawabannya adalah B. Nah, yang untuk nomor 3, duri pada kaktus sebenarnya adalah A. batang, B. biji, C. bunga, D. daun. Berarti itu jawabannya adalah yang daun. Berarti D. Jadi kalau misalnya kalian lihat, sebenarnya kalau kaktus itu tidak memiliki daun, itu sebenarnya salah. Jadi karena kaktus itu hidupnya di lingkungan xerofit atau lingkungan yang sangat panas ataupun kering, berarti di sana daunnya itu mengalami reduksi menjadi duri. Kemudian yang nomor 5, tumbuhan insektivora. Contohnya A. anyelir, B. melati, C. bunga Venus, D. kamboja. Jadi yang dimaksud dengan tumbuhan insektivora itu adalah tumbuhan yang mampu memakan serangga. Contohnya itu adalah bunga Venus. Berarti C. Selain bunga Venus yang biasanya sering kalian dengar itu adalah kantong semar. Nah, ini adalah contoh adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi selanjutnya untuk nomor 6 sampai dengan nomor 35 bisa kalian coba kerjakan di rumah. Semisal nanti kalian mengalami kesulitan, bisa langsung kalian chat di grup. Nah, untuk yang adaptasi yang dilakukan oleh hewan itu bisa kalian lihat di halaman 49. Yang dilakukan oleh hewan itu bisa di halaman 49. Kita bahas yang nomor 1. Burung elang memiliki cakar dan paruh yang tajam. Fungsinya untuk mencengkram dan mencabik mangsa. Karena jenis makanannya adalah yang A. serangga, yang B. biji-bijian, C. nektar, yang D. daging. Berarti jawabannya adalah yang D.
Kemudian yang nomor 2, hewan yang mampu melakukan mimikri. Di sini sudah jelas, tadi sudah Mbak jelaskan yang melakukan mimikri adalah bunglon. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian yang nomor 3, hewan yang melakukan hibernasi pada musim dingin adalah A. Singa, B. Kerbau, C. Anjing, D. Beruang. Jadi hibernasi itu adalah tidur pada musim dingin. Berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 4, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri disebut, sudah jelas ya, berarti jawabannya adalah yang adaptasi, B. Terus kemudian nomor 5, hewan yang mampu melepaskan ekornya adalah A. Tikus, A. Kucing, B. Tikus, C. Lintah, D. Cicak. Berarti itu jawabannya adalah yang cicak. Nah, untuk soal yang selanjutnya dari nomor 6 sampai sampai 40 bisa kalian coba dikerjakan juga di rumah. Jadi semisal nanti kalian mengalami kesulitan bisa langsung chat di grupnya. Nanti Mbak sebagai tentor itu juga akan membantu kalian untuk menyelesaikan soal yang kalian anggap susah. Sekian penjelasan dari Mbak Dwi. Kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Mbak akhiri. Wassalamualaikum.